Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer. Bersama saya, Stefani Humena. Pada video ini saya akan membahas mengenai struktur surat dinas. Pada dasarnya, surat merupakan sebuah komunikasi tertulis yang melibatkan satu pihak dengan pihak yang lain yang berkepentingan atau saling berkepentingan. Dengan demikian, surat dinas dapat kita definisikan sebagai media komunikasi tertulis yang sah dalam menyampaikan informasi resmi baik dari instansi, lembaga, organisasi, atau badan pemerintahan maupun swasta. Ya. Pada surat resmi atau surat dinas, secara umum surat dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni kepala, leher, badan, dan kaki surat. Bagian kepala terdiri atas nama instansi, alamat, kode pos, nomor surat, surel, laman, lambang instansi atau badan, dan lain-lain. Singkatnya, kepala surat lazim kita kenal dengan sebutan kop surat. Dan kop surat ini berfungsi untuk memperlihatkan informasi tentang identitas atau lembaga, instansi, perusahaan pengirim surat. Tujuannya agar penerima surat dapat mengetahui dengan cepat di mana dan dari siapa surat itu berasal. Selanjutnya, leher surat. Leher surat terdiri atas tanggal, nomor surat, sifat atau klasifikasi surat, lampiran, hal atau perihal, alamat yang dituju, dan salam pembuka. Tanggal surat merupakan titi mangsa atau periode atau masa pembuatan surat, bukan pengiriman surat, ya. Jadi sekali lagi, tanggal surat merupakan tanggal pembuatan surat, bukan tanggal pengiriman surat, ya. Penulisan tanggal surat berfungsi untuk mempermudah proses pengarsipan dan mempermudah penerima surat jika penerima ini mau membalas surat tersebut. Umumnya terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal surat. Dan kekeliruan tersebut dikarenakan si penulis atau si pengonsep surat menyertakan nama kota tempat surat dibuat. Ya, padahal nama kota sudah dibuat atau sudah tertera pada kop atau kepala surat. Kemudian, tanggal surat harus diketik dengan lengkap. Ya, misalkan 1 November 2020 harus diketik 1 angka November bulan 2020, bukan 1 garis datar 11 garis datar 2020 atau 1 garis miring garing 11 garis miring 2020. Tidak, itu merupakan cara penulisan tanggal yang salah, melainkan 1 November dalam hal ini bulan kita tulis dengan huruf, misalnya 1 November, Desember, Januari, dan seterusnya, ya. Kemudian nomor surat. Nomor surat merupakan petunjuk nomor urut surat yang telah dikeluarkan oleh sebuah lembaga, instansi, organisasi, badan, atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengarsipan dan memudahkan penerima untuk membalas surat tersebut. Ya, jadi kira-kira fungsinya sama dengan tanggal surat, mempermudah pengarsipan dan juga mempermudah saat si penerima ingin membalas surat tersebut. Unsur-unsur yang terdapat di dalam nomor surat sudah tentu adalah yang pertama adalah nomor urut surat keluar, ya. Dan biasanya disertai dengan kode-kode tertentu seperti nomor ruangan, singkatan ruangan atau bagian atau subbagian, bulan, dan tentunya tahun berjalan. Biasanya kode-kode yang terdapat di dalam nomor surat ini merupakan hasil konvensi dari pihak intern, ya. Kemudian sifat atau klasifikasi surat, ya. Sifat atau klasifikasi surat ini berfungsi untuk memberitahukan urgensi dari sebuah surat. Misalnya harus segera diketahui, rahasia, atau surat biasa, ya. Namun demikian, klasifikasi surat ini bersifat opsional atau bisa disertakan dalam surat, tetapi tidak masalah juga jika tidak tertera di dalam surat, ya. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran merupakan bagian terpisah dari surat, namun merupakan suatu kesatuan dari surat tersebut.
ya, sehingga perlu disertakan untuk melengkapi informasi inti yang terdapat di dalam surat. Perlu diketahui di sini ya, bahwa jika dalam surat tersebut tidak disertakan lampiran, itu artinya kata lampiran tidak perlu digunakan. Ya. Dalam artian pengonsep surat tidak perlu menyediakan ruang khusus ya atau baris khusus lampiran. Ya. Jadi merupakan sebuah kekeliruan apabila terdapat kata lampiran ya, atau dalam satu baris khusus terdapat kata lampiran dan kemudian lampiran tersebut diisi dengan 0, kosong, atau dengan garis datar. Ya, sekali lagi, lampiran dibutuhkan apabila surat memang terdapat lampiran. Jadi sekali lagi, kalau lampiran tidak disertakan dalam surat, berarti kita tidak perlu menambahkan kata lampiran dalam leher surat. Ya, langsung saja pada hal atau perihal. Ya, hal atau perihal ini apa? Hal atau perihal merupakan pokok surat yang harus dieksplisitkan secara jelas agar si penerima dapat mengetahui secara langsung dan cepat maksud atau poin dari isi surat tersebut. Ya, misalnya rapat evaluasi tahunan, permohonan kesediaan mengajar, perintah untuk menghadap, dan lain-lain. Ya, terkadang dalam perihal surat, penulis atau pengonsep hanya menuliskan undangan atau rapat. Ya, nah kasus seperti ini tidak dibenarkan karena kurang efektif. Ya, karena sebagaimana fungsi dari perihal surat adalah untuk membuat si penerima langsung mengetahui pokok atau inti surat. Jika yang tertera dalam surat hanyalah undangan atau rapat, maka akan muncul pertanyaan lagi. Undangan apa? Rapat apa? Ya. Nah, akan lebih efektif jika perihal bisa secara langsung dieksplisitkan dengan lebih mendetail. Ya, tentunya dengan menggunakan frasa yang jelas atau kalimat tunggal yang singkat. Ya. Selanjutnya, alamat tujuan. Alamat tujuan adalah petunjuk kepada siapa surat tersebut ditujukan. Ya, fungsinya untuk mempercepat penyampaian surat kepada pihak yang berhak menerima surat tersebut. Alamat tujuan diawali dengan singkatan YTH titik, ya, singkatan yang terhormat, dan dapat divariasikan dengan YKH titik, ya, singkatan dari yang kami hormati. Ya. Nah, singkatan-singkatan ini ditulis serangkai dengan nama orang yang akan dituju lengkap dengan gelar akademik. Ya, pada baris selanjutnya diketik jabatan si penerima, kemudian diikuti dengan baris di bawahnya lagi yaitu alamat penerima. Perlu diketahui bahwa penulisan alamat tidak mencantumkan tanda baca di akhir baris, kecuali tanda titik yang menandakan singkatan pada gelar akademik. Dan satu lagi, penulisan alamat tidak perlu disertakan garis bawah atau underline. Nah, kasus yang banyak terjadi adalah banyak pengonsep surat resmi menuliskan alamat dengan frasa preposisional di tempat. Ya, bahkan ada yang lebih parah karena menyediakan satu space khusus atau satu baris khusus yang tersendiri untuk kata preposisi di dan satu baris khusus yang tersendiri untuk kata tempat. Ya, jadi diketik di pada satu baris khusus kemudian enter tempat. Ya, jadi penulisan seperti ini adalah sebuah kekeliruan. Namanya juga alamat. Harusnya alamat yang dicantumkan, bukan di tempat. Ya. Yang terakhir, salam pembuka. Salam pembuka yang lazim digunakan dalam surat menyurat adalah dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejawat, shalom, dan lain-lain. Ya. Pemilihan salam pembuka ini dapat disesuaikan dengan si penerima surat. Jika penerima beragama atau seorang muslim, dapat menggunakan sapaan dalam bentuk muslim. Begitu juga jika si penerima seorang Nasrani, dapat menggunakan sapaan dalam bentuk Nasrani. Ya, tetapi jika si penulis surat ingin menggunakan bentuk yang lebih netral atau karena penerimanya banyak dan heterogen, kita dapat menggunakan bentuk
dengan hormat. Selanjutnya kita masuk pada badan surat. Badan surat berisi paragraf pembuka, paragraf isi atau inti surat, dan yang terakhir paragraf penutup. Ya. Alinea pembuka langsung berarti penulis surat langsung mengutarakan maksud atau tujuannya pada paragraf pertama. Ya, sehingga paragraf selanjutnya biasanya diisi dengan informasi lain yang masih terkait erat dengan maksud utama. Ya, sementara alinea pembuka tidak langsung bersifat pengantar dan inti dari isi surat diutarakan pada paragraf isi atau pada alinea yang kedua. Kemudian alinea terakhir atau paragraf penutup, ya, biasanya paragraf ini berisi harapan dan ucapan terima kasih penulis kepada penerima, ya, dan bila perlu permohonan maaf atau pernyataan penghargaan kepada si penerima surat, ya. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian kaki surat. Kaki surat terdiri atas salam penutup, nama, jabatan, tanda tangan, penanggung jawab, tembusan, dan bila perlu inisial pengonsep dan pengetik surat. Ya, salam penutup harus sepadan dengan salam pembuka. Ya, jika salam pembukanya menggunakan bentuk dengan hormat, maka salam penutupnya hormat kami atau hormat saya. Jika salam pembukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penutupnya berarti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu seterusnya. Kemudian tanda tangan yang diletakkan di antara nama jabatan dan nama jelas, dan bila perlu NIP atau nomor induk pegawai, pihak penanggung jawab atau pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan surat tersebut. Kemudian tembusan, ya. Tembusan digunakan di dalam surat dinas untuk menginformasikan kepada si penerima surat mengenai pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok penyampaian yang tertera pada surat tersebut, ya. Yang terakhir ada inisial atau kode pengonsep dan pengetik surat. Ya, bagi surat-surat tertentu, inisial dari pengonsep dan pengetik diperlukan agar dapat melakukan pelacakan dengan mudah seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau jika terjadi kesalahan dalam penulisan surat. Ya, apakah kesalahan tersebut datang dari seorang pengonsep atau pengetik surat. Ya. Seperti itulah penjelasan mengenai struktur surat dinas, ya. Yang pasti perlu diketahui juga bahwa komunikasi tertulis selayaknya surat tidak dapat direalisasikan sebagaimana kita berkomunikasi dengan ragam lisan, ya. Karena komunikasi lisan dilakukan secara langsung bersemuka dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat memahami dengan mudah informasi yang disampaikan melalui intonasi saat bahasa diucapkan. Kalaupun ada kesalahpahaman atau salah satu pihak tidak mengerti dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak yang lain, pihak yang satu dapat bertanya secara langsung dan pihak yang lain dapat mengklarifikasi atau bahkan mengoreksi apa yang telah disampaikan sebelumnya. Sehingga komunikasi ini dapat berlangsung dengan cepat dan lancar. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan saat kita ingin membuat surat dinas yang efektif, ya. Misalnya, menggunakan bahasa yang singkat atau tidak bertele-tele, menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, menggunakan pola surat yang benar, pesan yang disampaikan harus benar, jelas, sopan, dan simpatik, dan tentunya surat harus rapih dan bersih, ya. Demikianlah penjelasan mengenai struktur surat dinas. Lebih dan kurangnya saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila Anda menemukan sesuatu yang perlu dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk segala jenis masukan, kritikan, dan koreksi, ya. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, komen, serta subscribe video ini. Stephanie Humena di sini dan kita bertemu lagi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.